Akhir pekan lalu, Marquez menyambangi lagi paddock Grand Prix, kali kedua sejak naik meja operasi pada awal Juni lalu. Selama berada di Misano, nomor punggung 93 banyak menghabiskan waktu untuk melakukan pengamatan terhadap RC213V. Kehadirannya sekaligus mendiskusikan persiapan Honda dalam tes resmi MotoGP selama 2 hari, 6-7 September, yang mana bakal diikuti sang pembalap, tetapi, belum diketahui apakah dia bakal uji coba secara penuh. Marquez memang sudah mendapat lampu hijau dari dokter untuk berpartisipasi pada tes Misano. Walau begitu, tim medisnya sangat ketat perihal proses rehabilitasi yang sedang dijalaninya, ini demi menghindari risiko lebih buruk. Masih jauh untuk berkendara secara 100% saya, karena tahun lalu, saya mengendarai motor dengan satu tangan seperti memutar 34 derajat, dan sekarang saatnya untuk beradaptasi. Kita lihat nanti, ucapnya kepada MotoGP.com. Mari kita lihat apakah saya bisa berkendara selama 2 hari, Selasa dan Rabu. Saya tidak yakin. Saya akan berkendara pada hari Selasa dan kemudian kami akan melihat bagaimana kondisi saya pada hari Rabu. Tetapi ini adalah tes yang sangat penting bagi diri saya sendiri, untuk memahami di mana saya berada, dan terutama juga untuk Honda. Lebih lanjut, ditegaskan Marquez bahwa dirinya takkan mengendarai Honda sepanjang hari dan tidak bakal menempuh banyak lap. Tujuan utama dari mengikuti tes Misano adalah untuk melihat levelnya setelah absen cukup lama. Maksud saya, jika saya ikut tes karena niat saya adalah kembali sesegera mungkin, tak berkendara dalam tes tidak sama seperti berkendara saat balapan akhir pekan. Jadi, kita akan lihat nanti, tuturnya. Bagaimana rehabilitasi? Sejauh ini, saya akan balapan tahun ini, 100% yakin. Saya tidak tahu apakah 1, 2, 3, atau 4 balapan. Saya tidak tahu, tapi saya akan balapan. Sejak memutuskan operasi untuk kali keempat, The Baby Alien absen sebanyak 5 balapan. Posisinya digantikan sementara tes rider HRC, Stefan Bradl, sembari tanda pagar 93 fokus terhadap pemulihan lengan kanannya. Usai serangkaian pemeriksaan medis pasca operasi, tim medis akhirnya memberi lampu hijau kepada Marquez untuk latihan menggunakan motor. Jelas, izin dari dokter tak disia-siakan begitu saja oleh sang pembalap. Akhir bulan lalu dan pekan ini, Marquez tuntas melakoni uji coba dengan menunggangi Honda CBR 600RR di Motorland Aragon. Namun, lintasan yang dipakai adalah sirkuit karting, bukan trek perlombaan MotoGP. Dinilai tidak menimbulkan masalah berarti, Marquez pun bakal mencoba untuk memacu Honda RC213V. Jika dinyatakan fit, maka pengoleksi 8 kali juara dunia itu pun siap ambil bagian dalam 2 hari tes Misano. Puas dengan kondisi lengan kanannya, Marc Marquez akan melakukan perjalanan ke Misano dengan niat mengendarai Honda RC213V saat tes pasca balapan, bunyi pernyataan resmi Honda pekan lalu. Setelah 2 kali tes positif di atas Honda CBR 600RR di sirkuit Motorland Aragon pada tanggal 31 Agustus dan tanggal 2 September, Marc Marquez telah mendapatkan pengetahuan berharga tentang kondisi lengannya. Dengan informasi yang didapat dan puas dengan kemajuan tulang humerus kanannya, Marquez kini akan melakukan perjalanan ke GP San Marino dengan tujuan menguji kondisi fisiknya lebih lanjut pada Honda RC213V miliknya saat tes pasca balapan MotoGP. Juara dunia 8 kali itu akan tiba di Misano pada Jumat malam untuk sekali lagi mengamati, dan bekerja sama dengan Repsol Honda Team serta HRC sebelum menuju ke sirkuit pada hari Selasa. Sementara itu pembalap 31 tahun tersebut harus pulang dengan tangan hampa lagi. Setelah finish P14 di Silverstone, ia kurang beruntung di Austria karena menuntaskan lomba pada urutan ke-16. Akhir pekan kemarin, Espargaro terlibat dalam insiden yang membuatnya harus keluar secara prematur di sirkuit Misano. Alih-alih melontarkan kekecewaan terhadap biang kecelakaan, ia kembali menyalahkan Honda. Espargaro yang memulai balapan dari grid 19 mengutarakan, hal-hal seperti ini tidak terjadi secara kebetulan. Kami mulai jauh dari belakang dan jika Anda start dari belakang, maka masalah yang timbul makin banyak. Memang crash bukan kesalahan kami. Pertama, Brad Binder masuk ke tikungan terlalu cepat, tapi dia tidak melakukan kesalahan, dia hanya menjadi agresif. Kemudian, dia berakhir dengan menubruk Johan Zarco, yang kemudian menubruk Michele Pirro dan membuat Pirro menjatuhkan saya. Pembalap yang akan pindah ke Tech 3 itu pun berandai-andai, jika start di depan pasti akan selamat dan memperoleh hasil lebih baik.